Hujan roket mematikan di perbatasan. Gerbang Fatima dibombardir rentetan roket Hizbullah. Hizbullah melakukan 4 gelombang serangan mematikan secara bertubi-tubi hingga timbulkan korban jiwa. Mengutip Tribun News dan Al Mayadin pada 29 Oktober, hal itu menurut pengumuman Hizbullah pada Senin 28 Oktober 2024. Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan Israel di perbatasan, khususnya di Gerbang Fatima 4 kali berturut-turut. Rinciannya, serangan dilakukan pada pukul 6.30, 7, 7.15, dan 8 pagi waktu setempat, menggunakan persenjataan seperti peluru artileri, drone serang hingga rentetan roket. Selain difokuskan pada lokasi di Gerbang Fatima, Hizbullah juga menargetkan titik perakitan persenjataan Israel di daerah Al-Omrah. Jauh sebelum serangan ke Gerbang Fatima, Hizbullah sudah membuka operasi serangan ke permukiman di Al-Manara dan Margaliot 2 kali berturut-turut. Serangan itu dilakukan pada pukul 00.20 pagi dini hari dan pada pukul 00.50 dini hari waktu setempat dengan luncuran salvo roket. Perlawanan Gaza dan Lebanon disebut telah mencapai kemenangan besar dan menggagalkan semua rencana musuh. Mengutip Al Mayadin pada 29 Oktober, hal itu diumumkan oleh seorang anggota Biro Politik Ansarallah Yaman, Daifalah Al-Shami, pada Senin 28 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Al-Shami mengindikasikan bahwa operasi intensif di Gaza dan Lebanon Selatan telah mencapai kemenangan besar dan telah menggagalkan semua rencana musuh. Merujuk pada upaya Benyamin Netanyahu dalam mengembalikan pemukim Israel ke pemukiman wilayah utara yang diduduki. Upaya itu disebut Al-Shami justru harus mengalami kegagalan lantaran harus menghadapi evakuasi lebih lanjut, mengingat meningkatnya serangan bom dan drone dari Hizbullah ke wilayah-wilayah di Israel tersebut. Dengan begitu, Al-Shami menegaskan bahwa perlawanan di Gaza dan Lebanon Selatan sedang menyusun kisah-kisah epik legendaris melawan pasukan pendudukan Israel. Perang Lebanon disebut terbukti mematikan bagi personil IDF. Banyak korban tewas berjatuhan karena taktik sergapan jarak dekat yang dipakai Hizbullah. Mengutip Tribun News dan A-News pada 29 Oktober, hal itu dilaporkan dalam pernyataan Hizbullah pada Senin 28 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Hizbullah telah melakukan sergapan jarak dekat dengan pasukan IDF di dekat desa perbatasan Lebanon, Farkila. Lokasi yang dinilai Israel sebagai satu di antara wilayah merah dalam perang ini. Hizbullah menyatakan bahwa pejuangnya menyergap kendaraan dan tentara Israel saat berupaya maju menuju Farkila menjelang bentrokan mematikan. Namun tak disebutkan jumlah pasti korban tewas dari pihak IDF, hanya saja tertulis bahwa korban masih bertambah. Sementara itu, pakar militer dan ahli strategi asal Yordania Mayor Jenderal Al-Duwairi menegaskan bahwa dengan tingginya angka kematian dan cedera di kalangan tentara Israel di front Lebanon mencerminkan realitas lapangan pada tingkat tertentu. Angka kerugian personil tentara Israel itu menunjukkan bahwa pertempuran di Lebanon melewati level 5. Disebutnya Hizbullah menerapkan pola hasil pengalaman perang pada 2006 silam.
Front laut yakni di Laut Merah, Laut Arab, dan Selat Bab al-Mandab dikabarkan mulai kembali memanas. Lantaran Yaman kembali melancarkan operasi dengan target adalah kapal-kapal musuh sekutu Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Oktober, kabar itu diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Senin 28 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Sari menjelaskan bahwa Yaman telah melakukan 3 operasi sekaligus dalam 24 jam dengan 3 persenjataan yang berbeda pula. Ditegaskan bahwa ketiga operasi yang diluncurkan pasukan laut dan rudal Angkatan Bersenjata Yaman berhasil mengenai sasaran dengan tepat. Rinciannya, operasi pertama menargetkan kapal SC Montreal di Laut Arab Selatan menggunakan 2 pesawat tak berawak. Kemudian operasi kedua menargetkan kapal Maersk Kowloon di Laut Arab dengan rudal jelajah. Sementara itu, operasi ketiga menargetkan kapal Motaro di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab dengan beberapa rudal balistik. Diklaim oleh Sari bahwa operasi itu dilakukan karena perusahaan pemiliknya melanggar larangan yang ditetapkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman untuk memasuki pelabuhan yang diduduki Israel. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah peringatan keras dari Iran terhadap Israel, di mana ditekankan bahwa konsekuensi pahit dan tak terbayangkan menanti Israel hingga semua kekuatan siap dikerahkan. Mengutip The Times of Israel pada 29 Oktober, hal itu diutarakan oleh Kepala Korps Garda Revolusi Islam Iran Hossein Salami dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei. Dalam pernyataan langsung dan tegas, Salami mengancam akan beri konsekuensi pahit dan tak terbayangkan kepada Israel jika serangan atau provokasi terhadap Iran atau sekutu-sekutunya terus berlanjut. Sementara itu, Baghaei menegaskan bahwa seluruh kekuatan dan alat militer yang dimilikinya siap dikerahkan untuk meratakan Israel jika negara tersebut melanggar batasan yang telah ditetapkan. Pihak militer Iran menekankan bahwa mereka siap menggunakan semua bentuk kekuatan yang dimiliki, mulai dari teknologi militer modern, rudal balistik, hingga dukungan langsung kepada sekutu regional. Perlu diketahui saja, pengamat internasional memperkirakan bahwa kemungkinan eskalasi terbuka menjadi semakin nyata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan peringatan tajam mengenai ancaman yang ia klaim datang dari Iran. Dalam pidatonya baru-baru ini, Netanyahu menuduh Iran sedang membangun stok bom nuklir yang ia sebut sebagai ancaman dan dapat menghancurkan Israel. Mengutip Al Arabiya pada 29 Oktober, hal itu diutarakan Netanyahu dalam pidatonya seusai 2 hari Israel mengebom target militer Iran. Netanyahu mengklaim bahwa Iran sedang mengembangkan persediaan bom nuklir untuk menghancurkan Israel, dilengkapi dengan rudal jarak jauh dan rudal antar benua. Menurutnya, Iran tak hanya mengejar teknologi nuklir untuk tujuan energi saja, tetapi secara aktif berusaha mempersenjatai dirinya dengan senjata pemusnah massal yang bisa membahayakan keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah. Dengan begitu, Netanyahu menegaskan bahwa dengan menghentikan program nuklir Iran merupakan hal yang paling utama. Sebatas informasi akhir, beberapa analis menilai bahwa tuduhan Netanyahu ini adalah upaya untuk meningkatkan tekanan internasional pada Iran dan memperoleh dukungan global bagi sikap garis keras Israel terhadap negara tersebut.
Israel mengumumkan telah mengalokasikan dana sebesar $530 juta untuk mempercepat pengembangan sistem pertahanan udara berbasis laser yang dinamakan Iron Beam. Sistem itu diharapkan oleh Israel menjadi senjata penangkal efektif atas serangan drone dan ancaman udara lainnya dari perlawanan. Mengutip Al Arabiya pada 29 Oktober, hal itu diutarakan Kementerian Pertahanan Israel pada Senin 28 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Kementerian Pertahanan Israel telah menandatangani kesepakatan besar senilai sekira 2 miliar shekel alias $530 juta untuk memperluas pengadaan sistem intersepsi laser Iron Beam. Perlu diketahui Iron Beam adalah bagian dari inovasi militer Israel untuk melindungi wilayah udara dengan teknologi laser yang mampu menghancurkan target secara cepat dan akurat. Berbeda dengan sistem rudal sebelumnya yaitu Iron Dome, sistem laser ini diharapkan lebih hemat biaya dan bisa digunakan berkali-kali tanpa memerlukan banyak waktu pemuatan ulang. Dengan kecepatan cahaya, laser Iron Beam diklaim mampu menetralisir drone dalam hitungan detik begitu target terdeteksi. Pejabat Israel menyatakan bahwa Iron Beam akan menjadi sistem tambahan yang kuat untuk sistem pertahanan udara mereka bersama dengan Iron Dome dan David's Sling. Pakar militer dan ahli strategi asal Yordania Mayor Jenderal Al-Duairi kembali buka suara. Ia mengklaim bahwa angka kerugian personil dari pasukan Israel sudah mencapai level 5. Mengutip Tribun News dan KBRI pada 29 Oktober, hal itu diutarakan Al-Duairi baru-baru ini. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa situasi militer di Lebanon telah melewati level 5 pertempuran. Indikasi-indikasinya antara lain adanya keterlibatan langsung dengan kekuatan yang ada di titik tempur dan diperkuat oleh pasukan elit Al-Ratuan Hizbullah. Terkhusus di garis biru di mana memiliki panjang 120 km, di mana Hizbullah mengebom semua supporting pasukan Israel serta pengeboman massal langsung di garis biru tersebut. Sementara itu Hizbullah juga mengumumkan evakuasi di 25 pemukiman di Israel Utara, pengeboman pawai dan rudal mulai mencapai selatan Tel Aviv. Al-Duairi meyakini bahwa pola pertempuran yang diterapkan Hizbullah itu merupakan hasil belajar dari perang 2006 silam. Dengan begitu ia menilai bahwa tingginya kerugian tentara Israel mengonfirmasi pernyataan Hizbullah kalau mereka sudah menewaskan banyak tentara Israel di front selatan. Israel digempur Hizbullah secara bertubi-tubi di beberapa poros. Bahkan Hizbullah juga menargetkan kelompok-kelompok IDF di belakang garis mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Oktober, serangan itu masuk dalam operasi Khaibar Hizbullah yang kini sudah mencapai total 41 operasi. Satu di antaranya adalah serangan drone Hizbullah tepat dan presisi menemukan semua target di Israel di dua poros yaitu Barat dan Timur. Artileri dan serangan roket Hizbullah juga telah diluncurkan sebanyak 22 operasi mencakup tembakan dan serangan ke lokasi militer Israel. Serangan-serangan bertubi Hizbullah dilakukan sejak dini hari hingga malam waktu setempat. Namun tak hanya memakai persenjataan seperti drone dan rentetan salvo roket, Hizbullah juga melakukan konfrontasi langsung melawan IDF, menimbulkan banyak korban tewas atau luka, bahkan kerusakan di beberapa lokasi, serta tank Merkava Israel juga menjadi sasaran hantaman rudal anti-tank Hizbullah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.